perkenalkan nama saya Yunita Benedikta Mogi dengan NIM 2507020034. Saya ingin menjelaskan materi biopsikologi. Halo, di sini saya akan menjelaskan hubungan otak dan perilaku pada anatomi dan metode penelitian. Nah, salah satu bukti nyata bahwa otak mempengaruhi perilaku manusia ini dapat dilihat dari salah satu kasus, yaitu kasusnya Phineas Chase. Phineas Chase ini adalah seorang mandor konstruktur rel kereta api di Vermont, Amerika Serikat, yang pada tahun 1848 ia mengalami kecelakaan luar biasa ketika sebuah batang besi sepanjang 1 meter tertembus dari pipinya hingga keluar tengkorak. Nah, ajaibnya, tidak hanya selamat tetapi juga tetap sadar beberapa saat setelah kejadian ini tersebut merusak bagian lobus frontal, khususnya area yang berperan dalam pengambilan keputusan, kontrol emosi, dan kepribadian. Setelah kecelakaan, orang-orang di sekitarnya melaporkan perubahan drastis dari perilaku Phineas Chase ini. Ia menjadi lebih impulsif, sulit mengendalikan emosi, dan kurang mampu merencanakan sesuatu seperti sebelumnya. Nah, kasus Phineas Chase ini menunjukkan bahwa fungsi mental seperti kepribadian dan kontrol diri itu tidak hanya bersifat abstrak, tetapi berkaitan langsung dengan struktur fisik otak. Nah, penelitian lanjutan yang terinspirasi dari kasus ini membantu para ilmuwan memahami bahwa bagian otak tertentu memiliki fungsi spesifik dan kerusakan pada area tersebut dapat menyebabkan perubahan perilaku yang signifikan. Jadi, kasus ini menunjukkan bahwa aktivitas dan kondisi otak berpengaruh terhadap perilaku manusia, terutama dalam aspek emosi dan kepribadian. Pernahkah kita bertanya, mengapa tubuh langsung merasakan nyeri ketika dicubit? Nah, rasa sakit yang kita rasakan saat dicubit itu sebenarnya merupakan hasil dari kerja sel sistem saraf, khususnya area neuron. Proses ini dimulai ketika reseptor nyeri atau nociceptor pada kulit menerima rangsangan berupa tekanan dari cubitan ini. Setelah kulit kita dicubit, rangsangan tersebut kemudian diubah menjadi impuls listrik dan dihantarkan neuron melalui sensorik dan menuju sistem saraf pusat kita. Nah, impuls ini diteruskan dari satu neuron ke neuron lain melalui sinapsis. Nah, dengan bantuan zat kimia yang disebut neurotransmitter. Demikian, rasa sakit saat dicubit merupakan hasil dari proses kompleks pada sistem saraf yang melibatkan reseptor, neuron, impuls listrik, dan sinapsis. Oke, yang berikut saya akan membahas tentang pengodaan visual, khususnya mekanisme impuls saraf dan gerak refleks. Pernahkah secara spontan saat kita menyentuh gelas panas yang berisi teh, kita akan secara refleks melepaskan tangan kita saat menyentuh gelas panas tersebut? Reaksi ini terjadi karena adanya impuls listrik pada neuron. Ketika kulit menyentuh benda panas, tubuh secara otomatis merespon dengan menarik tangan tanpa harus berpikir terlebih dahulu. Rangsangan panas diterima oleh reseptor di kulit dan diubah menjadi impuls listrik. Nah, impuls ini merupakan sinyal yang membawa informasi ke sistem saraf. Impuls ini kemudian dihantarkan melalui neuron sensorik menuju sumsum tulang belakang, lalu diteruskan ke neuron motorik yang akan mengirim perintah ke otot untuk segera menarik tangan. Nah, proses ini berlangsung secara cepat dan arah yang jelas, yaitu dari reseptor menuju neuron sensorik, kemudian ke sumsum tulang belakang, dan akhirnya ke otot. Dengan demikian, gerak refleks menunjukkan bagaimana impuls saraf memungkinkan tubuh merespon rangsang secara cepat dan tepat. Oke, materi yang berikut adalah pendengaran. Di sini saya mengambil contoh kasus yaitu amusia atau yang biasa disebut dengan tuli nada. Nah, ini ketika otak tidak bisa memahami musik. Jadi, tidak semua orang yang tidak bisa memahami musik mengalami gangguan pendengaran. Nah, salah satu kondisi tersebut disebut amusia atau tuli nada. Amusia adalah kondisi di mana seseorang kesulitan mengenali atau membedakan nada. Meskipun telinga dapat mendengar dengan suara normal, otak ini tidak mampu mengolah pola nada melodi dengan baik. Kondisi ini berkaitan dengan gangguan pada korteks auditori sekunder di lobus temporal.
serta gangguan koneksi dengan korteks frontal yang berperan dalam pemrosesan pola dan memori. Salah satu contoh kasus adalah Monica Seles yang mengalami kesulitan mengenali melodi. Ia dapat mendengar suara percakapan dengan normal, namun kesulitan membedakan nada dan memahami musik. Bagi penderita amusia, musik terdengar seperti suara acak tanpa pola. Hal ini terjadi karena otak tidak mampu menginterpretasikan nada meskipun telinga tetap berfungsi dengan baik. Dengan demikian, amusia menunjukkan bahwa proses mendengar tidak hanya bergantung pada telinga, tetapi juga pada kemampuan otak dalam mengolah dan memahami suara. Oke, materi yang berikut adalah kasus gangguan gerak. Oke, yang berikut contoh kasusnya adalah gangguan gerakan, yaitu pada penyakit Parkinson. Bayangkan seorang pria berusia 60 tahun yang awalnya sehat dan aktif. Suatu hari, ia mulai merasakan tangannya bergetar saat sedang diam. Awalnya dianggap sepele, tetapi lama-kelamaan ia mengalami kesulitan berjalan, gerakannya menjadi lambat dan tubuhnya terasa kaku. Bahkan, aktivitas sederhana seperti menulis atau mengancingkan baju pun menjadi sulit. Kasus ini dikenal sebagai Parkinson, yaitu gangguan pada sistem saraf yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak. Secara ilmiah, gangguan ini terjadi karena adanya kerusakan pada bagian otak yang disebut ganglia basal. Bagian ini berperan penting dalam mengontrol gerakan tubuh. Selain itu, tubuh penderita mengalami kekurangan dopamin, yaitu zat kimia yang membantu menghantarkan sinyal gerakan dari otak ke otak. Akibatnya, sinyal yang dikirim menjadi tidak normal. Inilah yang menyebabkan munculnya gejala seperti tremor atau gemetar, gerakan yang melambat, kekakuan otot, serta gangguan keseimbangan. Kasus ini menunjukkan bahwa gerakan tubuh kita bukan hanya bergantung pada otot, tetapi sangat dikendalikan oleh sistem saraf dan otak. Ketika terjadi gangguan pada otak, maka seluruh sistem gerakan tubuh juga akan terganggu. Melalui kasus ini, kita bisa memahami betapa pentingnya peran otak dalam mengatur setiap gerakan yang kita lakukan sehari-hari.